di dalam gereja, yaitu apakah Tuhan memilih orang yang baik atau sebaliknya karena Tuhan pilih baru Allah kemudian mengubahkannya menjadi orang-orang yang baik. Nah, jawabannya jelas, hanya dalam firman Tuhan ada tuntunan yang pasti. Karena saya pelajari yang pertama bahwa dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Berarti jelas sebetulnya kalau kita mau jujur dengan diri kita, kita bukan karena orang baik dipilih Tuhan, kita bukan karena orang kaya dipilih Tuhan, tetapi justru Tuhan memilih kita karena melihat tidak ada harapan dalam hidup kita. Saudaraku, jangan sombong untuk memukul diri dengan bangga dan berkata, saya ini orang baik makanya saya bisa dipilih Tuhan, saya ini orang jujur makanya saya bisa dipilih Tuhan, saya ini tadinya orang kaya makanya saya bisa dipilih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang memproklamasikan kalimat-kalimat itu buat saya adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Dia pikir Tuhan ketagihan melihat hartanya, Tuhan ketagihan melihat kebaikannya, Tuhan terkagum-kagum melihat kejujurannya. Saya mau beritahu, engkau penipu. Kalau engkau pendeta yang suka berbicara seperti itu, engkau sebenarnya sedang memutarbalikkan kebenaran. Engkau sedang menipu jemaatmu hanya dengan kesombonganmu seperti itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, engkau perlu bertobat sebelum Allah sendiri akan menjadi lawanmu. Karena Alkitab jelas berkata, Allah melawan orang sombong dan merendahkan orang-orang yang tinggi hatinya. Dalam Roma pasal 3 jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Yang kedua saya pelajari untuk menjawab perdebatan yang benar, apakah Tuhan memilih orang yang baik atau justru karena Tuhan pilih baru Tuhan mengubahkan hidupnya. Yang kedua saya pelajari, Alkitab memang jelas berkata bahwa kita diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Saudara, justru agama menekankan tentang perbuatan, tetapi iman Kristen menekankan tentang keyakinan iman. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, justru kita diselamatkan karena iman akan perbuatan baik yang Kristus kerjakan buat kita dari kayu salib. Dan yang ketiga saya pelajari untuk menjawab perdebatan, apakah Tuhan memilih orang yang baik atau justru karena Tuhan pilih kemudian baru Tuhan mengubahkannya menjadi orang-orang yang baik. Yang ketiga, karena memang Allah memilih kita bukan karena kita baik. Alkitab jelas berkata, kebaikan kita seperti kain lara di hadapan Tuhan. Itu dalam Yesaya jelas dikatakan, kebenaranmu seperti kain lara di hadapanku. Apa sih kain lara itu? Kain gombal, kain kotor. Artinya kita coba menghapus, kita coba membersihkan, tapi kita sendiri gak bersih. Kita senangnya menghakimi orang, kita senang bilang orang tuh salah, orang tuh gak benar, orang tuh begini, tapi kita sendiri juga masih busuk, saudara-saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itu sebabnya Allah melihat kita gak tahan, umat yang telah dibentuknya kemudian menuju pada kehancuran kebinasaan. Allah gak tahan, Allah pilih kita untuk menyelamatkan kita sempurna. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari untuk menjawab pertanyaan apakah Tuhan memilih orang yang baik atau karena Tuhan pilih baru Tuhan mengubahkan dia orang-orang yang baik. Yang keempat, karena dasar pemilihan Allah adalah kasih karunia. Saudaraku, dasar pemilihan Allah bukan kebaikan, kebenaran, kehebatan, kekayaan, tapi kasih karunia. Alkitab berkata kita semua diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu Paulus berkata, dari sekalian rasul aku rasul yang paling hina. Bahkan Paulus berkata, tadinya aku seorang yang ganas, tetapi kalau Allah bisa pilih aku, itu kasih karunia. Biarlah setiap kita dapat berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Jangan menyombongkan diri, jangan merasa bahwa Allah perlu kita karena kebaikan kita. Jangan pernah mempromosikan kebaikan-kebaikan kita, karena sebetulnya kita sedang menipu orang dengan mempromosikan kebaikan kita. Mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa semua dalam hidup kita itu semata-matanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini dengan Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kebenaran manusia.
manusia di hadapan Allah. Karena pada dasarnya kita semua tidak dapat disebut sebagai orang-orang benar, tetapi di hadapan Allah kita dibenarkan oleh kasih karunia. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kebenaran manusia di hadapan Allah, kita mau sama-sama belajar dari Ayub pasalnya yang ke-25. Ayub pasal 25 ayatnya yang pertama, Ayub pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di bawah judul perikop pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimanakah manusia benar di hadapan Allah? Perhatikan, bagaimanakah manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti Alkitab bilang tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Manusia tidak bisa dijumpai benar, tapi justru karena Roh Kudus, justru karena Allah memilih, justru karena kasih karunia, manusia dibenarkan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, proses keselamatan tidak pernah perlu dibanggakan. Jangan pernah bilang, saudara-saudara, saya ini telah membawa 10 orang bertobat, saya ini sudah menginjili orang sampai 20 orang bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah bisa buat orang bertobat. Kita hanya dipakai Tuhan sebagai alat, tetapi Allah yang mengubah hati manusia sehingga dia bertobat. Itu sebabnya jangan pernah bangga dan berpikir, saya ini bertobat karena saya baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kejahatan di hadapan Allah, itu penghinaan terhadap kasih karunia Allah. Mari kita tunduk dan sadar, Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa jadi alat untuk menangkan seluruh keluarga saya, itu kasih karunia Tuhan. Dan kalau karena jamahan Tuhan saya bisa langsung bertobat dan berbalik kepada Tuhan, itu pun karena kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi kalau kita pelajari ayat bacaan ini, jelas bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik. Itu pandangan yang keliru. Kenapa? Yang pertama saya catat, karena pandangan ini didasari dalam kesombongan rohani, yang di dalamnya sebetulnya terkandung keinginan untuk dihormati lebih daripada orang lain. Dengan lain kata, dia mau bilang orang-orang lain itu kan banyak dosanya dipilih Tuhan, tetapi saya kan beda, supaya dia lebih dihormati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang kesombongan rohani. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap saudara yang merasa bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik, mari bertobat, mari kembali ke jalan yang lurus di hadapan Tuhan. Mari sadari bahwa saya diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik, buat saya yang kedua adalah pandangan yang sangat keliru. Karena apa? Ini pandangan yang sangat keliru yang telah dimasuki oleh iblis, sehingga kita bangga diri, bukan bangga akan kasih karunia Kristus. Orang yang membanggakan diri adalah orang-orang yang sedang menuju pada kesesatan. Tetapi kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah dalam kasih karunia Kristus, sehingga kita enggak bangga diri sambil berkata, saya baik karena itu saya diselamatkan Tuhan. Tapi justru karena Tuhan baik, saya mau hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup saya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari pandangan bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik adalah pandangan yang berbahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena menekankan pada perbuatan diri, bukan karena iman. Saya khawatir lama-lama kita kembali seperti agama, bahwa kita pokoknya hanya menekankan perbuatan. Saya tidak bilang hidup Kristen tidak perlu jadi orang baik, tetapi yang saya mau ingatkan, bukan karena kita baik lalu kita bisa jadi murid Kristus, tetapi justru karena Tuhan sudah pilih kita sebagai murid-muridnya, maka Tuhan ubahkan hidup kita sehingga kita berjuang terus untuk menjadi orang baik. Jadi jangan menjadi orang baik supaya masuk surga, tapi karena kita warga kerajaan surga yang sudah ditebus dengan darah Kristus, mari kita berjuang terus menjadi orang-orang yang baik, sehingga hidup kita bisa jadi berkat, bisa jadi saksi, bisa jadi alat di dalam
tangan Tuhan yang dahsyat. Dan yang keempat, saya pelajari jelas bahwa pandangan bahwa Tuhan memilih saya karena saya baik adalah pandangan yang cenderung menyesatkan. Jadi yang pertama, pandangan yang didasari dalam kesombongan rohani. Yang kedua, keliru dan telah dirasuki iblis. Yang ketiga, pandangan yang berbahaya. Dan yang keempat, pandangan yang cenderung menyesatkan, karena tidak lagi berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada diri sendiri. Berarti saya bisa diselamatkan karena perbuatan saya. Kristus bisa memilih saya karena perbuatan. Padahal jelas Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku. Dan terjemahan aslinya sebetulnya bilang, tidak ada unsur dalam diri kamu sehingga aku memilih kamu, tetapi justru karena segala unsur dalam diriku maka aku memilih kamu. Makanya terjemahan Indonesia yang jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu dasarnya yang menjadi aku memilih kamu, tetapi aku yang menjadi dasarnya sehingga aku memilih kamu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, yakinkan kami bahwa kami harus berpusat pada Kristus, kami harus hidup dengan iman, kami harus mengandalkan kasih karunia Tuhan, karena kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena darah yang tertumpah dari kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.